Perang dagang AS-China, ciri khas ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir, tampaknya mereda. Tarif saling balas, yang dulu biasa, kini berkurang. Pembicaraan tingkat tinggi yang terhenti selama berbulan-bulan, telah dilanjutkan. Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan penting tentang masa depan dua ekonomi terbesar dunia. Apakah ini gencatan senjata sementara, atau tanda perdamaian abadi? Faktor apa yang mendorong deeskalasi yang tampak ini? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini memiliki implikasi yang mendalam, tidak hanya untuk AS dan China, tetapi untuk seluruh dunia. Untuk memahami keadaan perang dagang AS-China saat ini, kita harus meninjau kembali asal-usulnya. Pada tahun 2012, pemerintahan Trump mengenakan tarif atas barang-barang China senilai miliaran dolar, menuduh China melakukan praktik perdagangan yang tidak adil. China membalas dengan tarifnya sendiri, menargetkan ekspor Amerika seperti kedelai dan mobil. Saling balas ini berdampak signifikan pada kedua ekonomi. Bisnis menghadapi biaya yang lebih tinggi, konsumen membayar lebih untuk barang, dan rantai pasokan global terganggu. Meskipun beberapa putaran negosiasi, kesepakatan perdagangan yang komprehensif tetap sulit dipahami. Sementara ketidakseimbangan perdagangan telah menjadi sumber gesekan yang sudah berlangsung lama, perang dagang AS-China semakin berfokus pada teknologi. AS menuduh perusahaan teknologi China mencuri kekayaan intelektual dan menimbulkan risiko keamanan nasional. Tindakan pemerintahan Trump terhadap Huawei mencontohkan pendekatan yang berfokus pada teknologi ini. Pemerintah AS melarang Huawei mengakses teknologi Amerika dan menekan sekutu untuk melakukan hal yang sama. Perang teknologi ini telah meluas keluar Huawei ke perusahaan dan sektor teknologi China lainnya, termasuk semikonduktor dan jaringan 5G. Persaingan di sektor teknologi telah menjadi ciri khas persaingan AS-China. Terlepas dari ketegangan yang mendalam, ada tanda-tanda bahwa perang dagang AS-China mungkin memasuki fase baru. Kedua belah pihak telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi konflik. Satu perkembangan penting adalah dimulainya kembali pembicaraan perdagangan tingkat tinggi antara AS dan China. Para pejabat dari kedua negara telah kembali terlibat dalam dialog yang bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan dan masalah-masalah kontroversial lainnya. AS telah memberikan pengecualian untuk barang-barang China tertentu dari tarifnya, sementara China telah meningkatkan pembelian produk pertanian Amerika. Meskipun perkembangan ini tidak menandakan penyelesaian sepenuhnya, mereka menunjukkan kesediaan untuk mengeksplorasi jalan untuk deeskalasi. Melunaknya ketegangan perdagangan antara AS dan China dapat dilihat secara terpisah. Peristiwa global, khususnya pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, telah menciptakan kebutuhan mendesak untuk kerjasama. Pandemi telah mengungkap kerentanan rantai pasokan global, dan menyoroti keterkaitan ekonomi global. AS dan China, sebagai pemain utama, telah mengakui pentingnya bekerja sama untuk mengatasi tantangan pandemi. Di luar pandemi, krisis global lainnya, seperti perubahan iklim dan terorisme, menuntut tindakan terkoordinasi. Melunaknya ketegangan perdagangan dapat dilihat sebagai cerminan dari pemahaman yang lebih luas bahwa masalah global membutuhkan solusi global. Sementara perkembangan terbaru dalam perang dagang AS-China menawarkan secercah harapan, masih terlalu dini untuk menyatakan perdamaian abadi. Ketegangan yang mendasari yang memicu perang dagang sebagian besar masih belum terselesaikan. AS terus menyuarakan keprihatinan tentang praktik perdagangan China dan catatan hak asasi manusianya. China merasa kesal dengan apa yang dianggapnya sebagai upaya AS untuk menahan kebangkitannya sebagai kekuatan global. Persaingan di sektor teknologi tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Apakah perdamaian yang rapuh ini dapat diubah menjadi hubungan yang lebih langgeng masih harus dilihat. Memprediksi masa depan hubungan perdagangan AS-China itu kompleks, penuh dengan ketidakpastian dan potensi untuk kerjasama dan konflik. Arahnya akan bergantung pada faktor-faktor termasuk kalkulasi politik domestik, pertimbangan ekonomi dan perkembangan geopolitik. Salah satu skenario yang mungkin adalah kelanjutan dari tren saat ini menuju deeskalasi. Kedua belah pihak dapat memprioritaskan dialog dan kompromi, yang mengarah pada hubungan perdagangan yang lebih stabil. Namun persaingan strategis yang mendasarinya,
terutama di sektor teknologi, dapat memicu kembali ketegangan perdagangan. Masa depan hubungan perdagangan AS-China akan memiliki implikasi yang signifikan bagi ekonomi global. Perang dagang AS-China adalah gambaran kecil dari pergeseran geopolitik yang lebih besar di abad ke-21. Seiring dengan pertumbuhan kekuatan ekonomi dan teknologi China, hal itu menantang tatanan global yang dipimpin AS. Dunia sedang menyaksikan munculnya tatanan multipolar baru, dengan AS dan China sebagai pemain kunci. Bagaimana kedua negara ini mengelola persaingan mereka akan membentuk masa depan ekonomi global dan hubungan internasional. Melunaknya ketegangan perdagangan saat ini menawarkan harapan untuk hubungan yang lebih kooperatif. Masa depan bergantung pada apakah kedua raksasa ini dapat menemukan cara untuk hidup berdampingan dan bekerja sama di dunia yang semakin ditentukan oleh persaingan mereka.